Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi generasi masa depan adalah generasi yang siap untuk berbagi, memberdayakan diri untuk berbagi kepada lingkungan sekitar adalah salah satu hal yang sangat esensial yang kami siapkan di SMA 5 Surabaya. Untuk itu, apa dan bagaimana para siswa kami berbagi untuk negeri? Mari kita simak video berikut ini. Tentunya video yang memotivasi dan menginspirasi. Semangat untuk anak-anak SMA 5 Surabaya siap berbagi untuk membangun peradaban negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita haturkan kepada Allah. Kepadanya kita memujinya, meminta tolong kepadanya, meminta perlindungan kepadanya, dan selalu memohon ampunan kepadanya. Dan salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bangun sholat subuh itu sangat penting. Ada beberapa alasan yang mendasari betapa pentingnya sholat subuh ini. Yang pertama, menjaga sholat subuh dapat jaminan masuk surga. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhala jannah." Barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yakni salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya dari Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yakni salat maghrib. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjaga salat subuh akan mendapatkan jaminan Allah. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang salat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an tentang ayat di atas menyatakan, salat subuh dalam surah Al-Isra ayat 78 disebutkan dengan Quran dan Fajr karena Al-Quran itu paling lama didengar dalam salat subuh, yaitu begitu lamanya Al-Quran dibaca saat itu. Saking pentingnya salat subuh ini, jika kita tidak menjaganya, maka akan tergolong ke dalam orang-orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan kedua salat tersebut, tentu
mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Salat Isya dan salat subuh lebih berat bagi orang munafik, sebab karena rasa malas yang menyebabkan mereka enggan melakukannya. Karena salat Isya adalah waktu di mana orang-orang beristirahat, sedangkan waktu subuh adalah waktu nikmatnya untuk tidur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu, jika sekarang kita sudah mengetahui keutamannya serta bagaimana konsekuensi jika kita meninggalkannya, bagaimana kiat bangun subuh? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tidur di awal malam dan tidak begadang kecuali saat kita butuh. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Umar bin Al-Khattab sekalipun sampai-sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Cara yang kedua, kita bisa menjaga adab Islami sebelum tidur, seperti menjaga wudu, kemudian membaca ayat kursi, dan dilanjutkan dengan membaca 3 surah, yakni surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian mengusapkan telapak tangan pada anggota badan yang bisa dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Dan kemudian kita membaca doa sebelum tidur, yakni Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku hidup, dan dengan menyebut namamu, aku mati, seperti yang diajarkan dalam riwayat Bukhari. Yang ketiga, kita bisa meminta tolong kepada Allah agar diberi kemudahan untuk bangun subuh. Ihdinas shiratal mustaqim. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang gemar salat subuh sebagai jalan menuju surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.